من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 57 bab 57. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi. Bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid. Ya, tak tambang dalam masjid, tak itikaf, tak semayang dalam masjid, tapi terpubut. Putra kelebihan-kelebihan yang juga mesti kita ketahui supaya ngak mentamah yakin dalam, ngak mentamah jumat dalam. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Artinya sesungguhnya meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah. Memang Allah Ta'ala gekait bak pubut ibadah dum ke urang beriman. Ya, puasa ke urang beriman, beramai ke masjid. Makna meramaikannya yang ke memakmurkan masjid. Pubut ibadah dalam masjid. Hai salah satunya salat berjamaah. Nyan adalah terhadap orang-orang yang beriman. Hanya saja yang dapat memakmurkan masjid, dapat memuliakan, meramaikan masjid adalah orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum bagi berhenti mereka di atas sirat mustaqim. Sehingga waktu kiamat dalam suatu hadis riwayat, sehingga waktu kiamat waktu Allah perintahkan makhluk manusia untuk berjalan di atas titi siratal mustaqim. Wate kena jak hang terjejak. Kata deng hai tak rapui lempah raya kan hang terjejak. Berhenti mereka itu di atas siratal mustaqim. Menangis mereka itu. Geklik kiban tak nak jak apoi lidah apoi menjulur kena ke di hang terjejak. Maka dikatakan baginya ada suara yang menyatakan gekun ikun. Terdengar suara dikatakan getanyeng bak kelompok, bak rombongan, bak manusia yang kagak kliknya hangga dijejak. Ya, lalu olehmu atas sirat. Ya, berangkat kamu. Jak baik dengli jak. Ya, berangkat kamu di atas sirat. Lalu oleh kamu di atas sirat. Maka kata mereka itu, gekun le kelompoknya, le rombongannya, kami takut daripada api neraka. Kamu han menjejak karena api neraka. Kamu han menjejak karena lidah api neraka. Maka kata Jibril alaihi salam, nekun le Jibril, betapa kamu lalu atas laut? Bawatanya gekun le Jibril, wahai manusia, menyo jamun hidih dalam dunia, menyo gata tanah lewat laut, tanah lewat keruang. Ya, nyen kiban kata tajak, ngempu kata tajak. Maksud laut hino maksudnya melewati air. Hana mesti laut. Menyo gata tanah lingku keruang, menyo gata tanah lingku laut, menyo dalam dunia ngempu kata tajak. Maka kata mereka itu dengan perahu. Kamu dalam dunia hidup melingku laut, mejak dengan perahu. Maka didatangkan dengan segala masjid yang mereka sembahyang padanya seperti perahu. Gepegaklah semajid oleh Allah Ta'ala yang tanya dalam dunia, iaitu tak semayang dalam semajidnya, nyo adalah bagaikan perahu. Nah, kalian betapa bahagianya orang-orang yang dapat mengistiqamahkan masjid itu sebagai tempat salat baginya, salat berjamaah. Rumai tanya tong melasah jadung rajau masjid. Orang Jumaat sagai tu maka kita makmurkan menasah hanya jadi masalah. Sebab jid ke buat tempat oleh Allah Taala sebagai jalu laut, aputakeun sebagai perahu untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Temannya yang keberahino kelebihan masjid karena na lebih lo masjid tabanding daripada musalla. Ya, nyamban keberahino. Ya, nya masjid luar biasa kelebihan di. Gejit yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berangkat ke masjid, salat berjamaah, nyan istiqamahlah, tetapkanlah lagi nanya nyan kagetnya.
kaget kaberehnya membantu tak tanya tengok awak tanya tajak di atas titi siratal mustaqim wate yo tu getanya ngeput tajak menyajamun dalam dunia hidup menyetaling ke laut menyetaling ke tempat-tempat yang berair maka kamu mejak dengan perahu mejak dengan sampan menyesurah getanya maka didatangkan dengan masjid yang mana getanya tak semayang dalam masjid tersebut masjid yang dipegang oleh Allah Ta'ala seperti perahu maka naik mereka itu akan dia lah dalam masjid tersebut dan lalu mereka itu dia akan dia atas sirat berangkatlah di atas titi siratal mustaqim dengan masjid yang kepegat ke kapai dengan itu ke perahu perahu yang ke kapai ya nyamban cuma urung iman ada pihana gejak orang lain ya orang Jumat kena gejak dalam masjid enggak sembahyang Jumat cuma menyudung Jumat hana deh tu masjid cuma ke hana tong pegah ahli dung orang Jumat yang wajib hana si deh tu masjidnya hana tong pegah ahli nya urung iman lagi model diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu ada riwayat yang lain yaitu daripada Anas daripada Nabi SAW Nejok hadis ini juga daripada Rasulullah sabdanya dihasyarkan segala masjid dunia pada hari kiamat seolah-olah seperti unta yang putih kakinya daripada ambar dan tengkuknya daripada za'faran dan kepalanya daripada kasturi dan tali hidungnya daripada zabarjat sehingga masjid-masjid yang dalam dunia terpegah oleh Nabi dalam sebuah hadis akan gebangkitkan masjidnya menjadi sebuah unta yang putih kakinya gepegat daripada ambar jenis wangi-wangian tengkuknya tempat taduk uji gepuduk gepegat daripada za'faran tempat yang cukup indah kepalanya gepegat daripada kasturi yang cukup wangi tali hidungnya gepegat daripada zabarjat jenis permata yang gepegat tinggal yang menjadi kenderaan yang kejut kerana gepegat hidup Allah Ta'ala gepegat kurban-kurban getanya hino dalam dunia menjadi kenderaan tengok. Cuman tak tergedi koknya tidak pernah berkorban. Hai urung gasin, hana sapuna cuman saleh kata guys. Jadi amalan salehnya itu juga dijadikan sebagai kenderaan oleh Allah Ta'ala. Di saat dia tidak punya kenderaan di padang mahsyar ataupun melintasi siratal mustaqim. Ya, dan segala orang yang menunggangkan dia yang menunggang menunggang kepalanya daripada kasuri tali hidungnya daripada zabarjat dan segala orang yang menuntun dan segala orang yang menuntunkan dia artinya aci kiban tulisan nyenta menuntung dan kepalanya benar daripada kasuri dan tali hidungnya daripada zabarjat dan segala orang menanggungkan dia menyenap mengke menanggung hanawo nyana menyobono likut kamu form le jadi gepegat ke masjidnya kan jika unta ke begah seolah-olah ji unta yang putih kakinya daripada ambar nyan tengkuk likut kan tengkuknya daripada za'faran kepalanya daripada kasturi tali hidungnya daripada zabarjat nyan becutuk dan segala orang yang mendatangkan dia yang ke maksud urang pemakmur yang maksud takutnya kiban bahasa haji boleh jadi asji mafhum tanyo-tanyo yang peramai semujid yang tanyo-tanyo yang peramai masjidnya adalah menjadi urung-urung ataupun penghuni-penghuni ataupun urung yang mengendarai untanya nanti sedangkan imam dan segala imam menghalau akan dia lagi tanya hino yang tak ikut imam tanya urung ikut imam yang bang lagi supir dengan penumpang menantu artinya makna menghalaunya imam dalam masjid tersebut menjadi supir getanya sebagai penumpang menan namanya kan bahasa kan kadang-kadang sabuh titik salah kalain dan segala orang yang memeliharakan sembahyang
mengikut akan dia. Jadi urung-urung yang juga menjaga salat adalah ruh dalam urung yang ikut unta bunuh. Jadi mandum-mandum tambang surga yang ke unta mengendarai unta. Maka lalu mereka itu pada padang qiyamah. Ba'ura kiamat sehingga jangankan ja ada titi siratal mustaqim, di padang mahsyar sendiri Allah Taala selamatkan katanya. Yang kena sebagai kenderaan tu. Sebagai potakeun tunggangan katanya. Maka berkata ahlinya, siapa mereka malaikat? Maka berkata ahlinya, siapa mereka itu malaikat yang muqarrabun? Siapa mereka itu yang menan? Maka berkata ahlinya, siapa mereka itu? Malaikat muqarrabunkah atau anbiya yang mursalun? Arti manusia dum sama-sama hirun, tehirun wata gekalan. Hai so nya lagak tak gebuat kenderaan oleh Allah Taala. Lam kenderaannya nurung cukup ramai yang menunggang kenderaan tersebut. Lam kenderaannya menyobak surah kapai lam ina nakhoda yang tukang ba. Menyobak surah kapai terbang na pilot. Olehnya banyak penumpang so nya. Apakah mereka itu malaikat muqarrabun atau nabi-nabi? Maka dikatakan, maka gejawab gepegah. Maka dikatakan mereka itulah orang yang memelihara atas sembahyang berjamaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyukanya urang yang jaga jamaah. Pat gebedang jamaah di masjid. Nyamban. Nama lagi bodong tak bega. Itanyo yang to melasah sabi-sabi tak bedang jamaah. Nak kelebihan dro sit. Kan berarti kake pu petap pu kosong gede melasahnya tajak usung masjid tapi konti betalah. Nyu teman tengah kebegah sebab keutamaan masjid. Sebab masjid kena yang lebih long masjid. Oleh Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mukminin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin. Arti rumah kan maksudnya pukul dari ke rumah, berarti rumah tempat tanya, tempat magun katanya kan, yakni tempat ibadahnya. Jadi masjid itulah tempat ibadah bagi orang Islam. Yang kejut, nekalan menyo di daerah Arab kan kok jai semajid. Padit-padit mete ka semajid, padit-padit mete ka semajid. Cuma menyebab katanya, kan melasah yang le semajid untuk pedang Jumat manteng. Padahal masjidnya hanya mesti untuk pedang Jumat. Lagi Rasulullah gebangun masjid untuk Aisyah. Awalnya hana jauh dari hinan ke masjid Sayyidina Ali. Awalnya hana jauh ke masjid Abu Bakar. Jadi banyak masjid-masjid. Karena kan berarti setiap masjid itu mesti didirikan Jumat aja. Cuman dari lele semajid, saboh semajid untuk pedang Jumat. Berarti taslim kenan. Yang semajid lain le. Nyamban kan punya terbayang tanya, punya gaya tanya. Setiap na semajid terbayang ju hinan pedang Jumat. Padahal hana. Itanya tanda pegak semajid gerak tejut. Mesti lagi bak rumah tu. Tak pegak ju saboh kambar, tanit kambarnya sebagai masjid jut. Nyantek karena kekhususan masjid inan bak kambar tersebut. Sebab ji jut menan. Lagi umpama ji, itanya tak pegak saboh pondok pesantren. Tak pegak ju semajid, bek musalla, tanit itu sebagai masjid boleh. Cuman masjidnya kan masjid pedang Jumat dan hanya pedang Jumat. Karena punya untuk pedang Jumat nyan kata mahlam aturan. Mesti geplah le raja padik-padik boh nangroi, padik-padik boh gampung yang taslim, yang tunduk kepada saboh semajidnya yang kapayah menanduman. Hanjit pedang-pedang Jumat kero tuju rata-rata semajid anjut. Jadi lain. Makanya sampai ke Nabi, semajidnya yang kena rumah orang mukmin, tempat ibadah katanya orang mukmin. Karena keutamaan masjid itu banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nekun lawan Nabi dalam hadis yang lain, idza raaitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat kamu akan laki-laki melazim akan masjid, apabila gata takaleng tira urang sabi-sabi ijak usul masjid, melazim mulazamah di ibadat sabi lam tu masjid, sembahyang berjamaah lam tu masjid, di iktikaf sabi lam tu masjid, maka saksikan olehmu baginya dengan beriman. Apabila kamu lihat seseorang itu mulazamah kepada masjid, maka kamu itu menjadi saksi bahwa dia adalah orang beriman. Yang tanda orang beriman yang ke dalam masjid, yang tanda orang beriman yang Nabi pegah. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri,
apabila melihat kamu akan laki-laki beribadah ia akan masjid, maka saksikan olehmu baginya dengan berimannya sama saya katanya. Baca tahu saga hadis ya, apabila kata takallam sira urang diibadah di dalam masjid, maka saksikanlah kamu itu menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang beriman, yang kenya urang iman. Karena firman Allah, karena Allah nebegah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, ayat bunuh, sesungguhnya meramaikan segala masjid itu orang yang beriman dengan Allah. Jadi yang jaklah usul masjid, yang peramai masjid, memakmurkan masjid itu, itulah orang-orang yang beriman. Ya, berarti intinya hana kerja usul masjid anda tak beriman. Hana menan, hana tak cok surah terbalik lagi nya. Ka wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni sampaikan dalam hadis, putra Nabi, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanahnya ancaman. Ya, memang masjid utama tak taat, dia tak taat pahala urang sembahyang dalam masjid. Cuman uronyo semajidnya kan dipegat untuk sembahyang manteng, kamu masalah. Sabda Nabi, barang siapa berkata-kata dengan perkataan dunia di dalam masjid, niscaya menghapus Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Ini ancaman. Walaupun kenjut hana musti lagi nya. Kadang saya amal ubud ipubut ini, sedangkan dosa yang ipubut dalam masjid, dosa pegahaba terhadap urusan dunia, dia tak taat, sampai boleh jadi terhapus amalannya itu sampai 40 tahun. Boleh jadi lagi nya. Ya, nyo berarti kagak pegah bahayanya berkata-kata dengan perkataan dunia. Hanasina satu hajat yang mesti payah tak pegah. Teman tingkira pun hana satu keperluan duk mutumpuk pegah bah dunia. Beda pegah bah akhirat. Lagi tanya pegah banyo, kadang sampaikan ilmu. Saban lagi urung bi nasihat, bi tausiah. Nya hana masalah. Nyo pegah bah dunia. Makaji sebenarnya hana get tak pegah rapat dalam masjid. Ulam hinan tek karu-karu pegah raya-raya hana faedah. Nan le haba-haba yang hana pah hinan. Payah dia babak melasah dia lain. Tapi menyulang ke masjid nya hana jeut, sampai hukumnya adalah haram hukumnya. Nyendiknan kehormatan masjid nan mulia itu masjid. Gi jaga sampai teruk benan. Bukan lain nilai. Menyo tabuka Quran, tabuka habai ke Quran hanjeut. Temalam tu masjid hanjeut si berhaba. Ya, tamang lam tu masjid berhadas besar hanjeut. Tamak Quran berhadas besar hanjeut si. Nya kebedaan kalau masjid kan karena kekhususan roh je. Nya hino ke letak keutamaan masjid. Kan berarti pukul santuk derajat dengan Quran aja kan mana tak nak pegah. Nah kekhususan roh yang tidak boleh dilanggar. Ada aturan-aturan roh yang kagak garis oleh Allah Taala, oleh agama. Dan pada setengah riwayat ditakuti atasnya akan kejahatan matinya. Bahkan dalam satu riwayat kepegah yang tak khawatirkan urung pegah-pegah haba dalam masjid kebahadunya. Nyo adalah khawatir mati suul khatimah. Nyo makna kejahatan matinya mati suul khatimah. Iji wata gekeun mati suul khatimah hana mesti mati gadah iman, tak salah. Mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan lalai, dalam keadaan sia-sia, nyo mati suul khatimah gekeun. Suul khatimah sughra gekeun. Nyamban. Jadi bahdunya yang kekeun yang menyangkut dengan perkara agama, nyambahdunya gekeun. Yang dagang kapegah bagian dagang dalam masjid. Yang careng bagian jauh belang kapegah bagian jauh belang nya hana perlu pegah dalam masjid. Nyamban. Hana si tu masjid dengan kepegat nyo kiban cara tak pegat nutak bangunannya, kiban tak pegat tamihnya, kiban tak ikat kerani dia lain. Yang hajat untuk pembangunan itu sendiri dan ukuran perlu pegah dah hanjit musuh raya-raya, hanjit sumrak bilang tu masjid. Itulah kekhususan masjid. Nekalan beda dom menyolam tu masjid, kategori tu masjid raya tak taat. Semajid 1 kilo je semajid. Antara makmum dengan imam putus saf lebih daripada leher tu hasta hana batu jamaah. Amanteng jid ikut. Ya, tapi menyo di luar menyokon dalam masjid hanjit lebih daripada leher tu hasta. Lebih banyak ka batu tapi menyo dalam masjid jid yang kekhususan masjid. Walaupun fahala jamaah hana lisit. Perlu pegah manteng na ikatan antara imam dengan makmum. Nyu beda kekhususan masjid. Dengku imam gedang ban nepak ro gino bak mihrab, makmum hidang ulikut atas. Antara dengku imam dengan makmum 1 kilo. Nah sah jamaah, sah. Dua tok-tok sembahyang dalam masjid sah. Pahala jamaah mesti ni tan tapi biasalah. Tapi jamaah sah. Tapi menyokon dalam masjid lagi yang terpubut han sah.
Hanya kehina beda kekhususan masjid dengan bangunan lain yang bukan masjid. Oleh dalam nekeun Nabi dalam hadis yang lain pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula tertawa-tawa dalam masjid itu kelam di dalam kuburnya. Ini juga bahaya-bahaya maksiat, kesia-siaan yang dilakukan dalam masjid. Orang yang suka tertawa-tertawa di dalam masjid nyo dapat mengakibatkan menjadi gelap kuburannya. Tengok orang mulazamah dalam masjid, tapi adab masjid mesti jaga. Baik bangka sabi-sabi dalam masjid, adab masjid hanalei tanya. Khim raya-raya, pegah habai hana faedah, ini mesti dijaga. Kak. Dan pada hadis yang lain, barang siapa mengeluarkan sesuatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, yang diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Ini juga kelebihan. Tanya diangkat menjadi bilu masjid. Yang kejut, but getanya itu masjid pu pegelih masjid, leng tika masjid. Yang but cukup mulia, yang kok jai pahala. Sampai opak Nabi ke begah. Si barang kata mantang iputubit sesuatu yang menyakiti. Artinya, icok sesuatu yang dalam masjid yang terganggu urang. Apakah na kotoran-kotoran ataupun na be-be metanah-tanah, pokoknya ipegleh iperapi sesuatu yang menyakiti urang kita hana nyaman urang dan yang cemar-cemar daripada masjid yang pubutkan bila tu masjid tak kena ju ataupun truk tanya takalan pu duro-duro yang pak dalam tu masjid puka bate-bate puka anu-anu yang pak ataupun nanaji tak pegleh tak bersih yang kepegahan Nabi kepegal oleh Allah Ta'ala keji sehingga sabah rumah di dalam syurga. Makanya jadi bila masjid itu sangat mulia yang roh but yang ged yang pulang lagi Masjidil Haram ni tidak luar biasa kan, sampuh tamih ke masjid ke rawaji ilap-lap lantai masjid, pulang yang urung sampuh Hajar Aswad ini memperbaiki kiswah Kaabah yang tidak luar biasa dalam Masjidil Haram. Orang yang persiapkan air zam-zam yang jih jatah tak pala jih kita bandingkan yang sabuh kebaikan manteng sertuh ribe boh tak puput. Sabuh kebaikan menyerta puput di Masjidil Haram bagaikan kebaikan yaitu sertuh ribe perbandingan jih. Jadi hina goknyan gebersihkan masjid, gepinah sesuatu yang dapat tersakiti jamaah, hana nyaman jamaah, nyufahala jai ini oleh Allah Ta'ala, yaitu salah satunya dibangun oleh Allah Ta'ala sabuh rumah di dalam surga. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, sabda Nabi SAW berkhabar-khabar di dalam masjid itu memakan akan kebaikannya seperti memakan binatang akan rumput. Itanya saatnya mantang balik ta jamaah, mantang balik ta baca Quran, balik ta iktikaf di masjid. Olehnya memerupakan saling cerita bahadunya lempah trip di dalam masjid. Kebaikan yang tak puput saatnya abih paju. Le but getanya pegah-pegah bahadunya saatnya dalam masjid. Makanya nyo perle pegah tubit kudih belewat lantai, belewat alu masjid, rinyun. Rinyun apabila rinyun yang tergolong dalam masjid kakak hanjut, rinyun yang tergolong ke masjid kakak kejut. Tapi lebih hebat si membak rinyun baik karena ji kebangunan masjid nagakeun harim masjid. Harim masjid sesuatu yang ji roh dalam bahagian masjid lagi keun trah masjid, lagi keun rinyun masjid. Makanya menyoperle pegah haba tubit belepah deng kedeh uyup pegah tak haba itu boleh. Tapi menyemanteng bak tempat yang dikira manteng bahagian daripada masjid, nyo manteng gada pahala kebaikan tu. Menyo tak pubut lagi tanya. Nyamban. Baik tanya tak pemakmur masjid tatem, tapi teruntuhkan kehormatan masjid pun tatem. Jadi rupanya ada bahaya sih lagi tanya tatem baca Quran. Baca Quran tatem, tapi ke Quran pegah haba ke merukuk ke JPI ke tegan-tegan HP hana adab lah, hana terjaga adab. Baik sih lagi nyan. Lagi tak kalian urung tadarus lah Al-Quran, anak nemit ya hana mufhum tadarus Al-Quran. Hajim tak kalian pi hana adab ke Quran. Quran adalah sabuh hadap ji payah tak puduk bebat tempat yang manyang nyui puduk payang hun keroji. Dan tersebut daripada tafsir Qurtubi daripada Nabi SAW, barang siapa pasang pelita di dalam masjid, pasang pelita dalam semajid. Mana pasang pelita ini sedekah lampu semajid ini senantiasa malaikat dan malaikat hamalatul arsy
malaikat-malaikat lain dan malaikat-malaikat penanggung aras nyo hamalatul arsy menselawat mereka itu atasnya dan meminta ampun mereka itu baginya selama ada demikian cahayanya itu di dalamnya. Selama manteng lampu tersebut manteng penguh nyan selama nyan ke malaikat-malaikat ilangin dan malaikat-malaikat yang tukang tanggung aras nyo gemeselawut ke gedanyo. Hai gelak ampun ke gedanyo. Katakan nyan menyeselawut ke gedanyo manusia. Dan bahwasanya belanja isi kawin anak bidadari itu menyapu sampah, menyapu nyampak pakai sin kau dah menyapu benteng kemudian ke menyapu sampah debu masjid ya nyamban jadi tak pahala nujul Allah. Jadi kelebihan tanyo yang tak lampu tak penguh semajid tak belum lampu tawakaf lampu semajid nyan ke pegah malaikat-malaikat semuanya berselawat kepada tanyo selama masjid itu selama manteng cahaya lampu tersebut kata boh. Tapi punya urang yang sampuh masjid gepeglih masjid nyan adalah pahala nujuk oleh Allah Ta'ala jid kepada jilame untuk mekawin dengan bidadari yang dalam surga nyamban ke pegah. Jadi imbalannya bidadari kena pegah nyo gekeun bahwasanya belanja isi kawin anak bidadari itu yang ke menyapu sampah debu masjid yang ke nyanjik ke belanja yang ke jid ke bilik ke tat bilik masjid maksudnya yang ke nyanjik ke jalame hai belanja ke jalame jung abagam pom untuk belau bidadari yang dalam syurga itu yang putra but tu sampo-sampo semajid sagai nak kotoran nak eticak tak peglih tapi bumupom berpeglih secara syar'i bentuk bila semajid ka okeylah jadi bila semajid watai gelap semajid yang geba najis mensabah semajid nyampe ka kontit nya juga bumupom amanya memang na najis pakai bancara pinah najisnya nilai olian pinah sampai butuh mandum baru jitlap ataupun play bacut lagi cara suci najis hiju baik dia tabah najis musabahnya nya bahaya tit kita mengurung itu semayang mandum hantah semayang menajis karena najis kata bahaya dia musabahnya jadi kan cuma sekedar lagi nyantit benar ilmu tit cara pesuci najis dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain gekeun barang siapa buat masjid ya ipegat ke masjid apakah ipegat ke masjid nyo bantu pegat but ataupun ibantu belanja kan pegat sit ipegat tersebut karena Allah Ta'ala niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai di dalam surga gepegat istana oleh Allah Ta'ala ke urungnya tinggal dalam surga karena dalam dunia ini pegat rumah Allah gepegat oleh Allah Ta'ala rumah keji hai tak pegat itanyo hana mesti bersabar sira bebe mampu sabar sak semin mampu sinuk granit pokoknya mampu itanyo tenaga kak tenaga tak pegak semajid hana tercok upah itanyo memang ikhlas tu sebagai ibadah itanyo nyan pun ada nilai pahala yang besar bagi Allah Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain berkata Nabi innal malaikata yatakarrahuna fil minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi wal juri dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat benci mereka itu akan orang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan yang tiada sebenarnya. Artinya Allah bengih kekekalan urung pegah habalam tu masjid dengan tutu yang hana faedah, tutu yang sia-sia dan tutu yang hana benar, yang tidak dianjurkan, yang tidak diperbolehkan nyo tabuno ke pegah, yaitu baik pegah habalam tu masjid dengan haba yang hana perle, kecuali yang ke sekedar tat-tat tagai et perle nyanjut wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaquha jamak daripada suq aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejahat-jahat tempat itu pekannya dan sebaik-baik tempat itu segala masjidnya. Hai lambumo sebrok-brok tempat lambumo teh kedai yang mana pekan segak-gak tempat lambumo nya ke masjid itanyo leuy kedai tengah semajid kadang-kadang hanau semajid kedai tu sabi-sabi nya sejahat-jahat kan berarti nyo kubet ajak-ajak le kon ti menan makna ji yang kedai dengan masjid angka lagi yang perbezaan ji kalau nyalam dan pada satu riwayat
sejahat-jahat negeri itu pekan, sebaik-baik tempat duduk. Tempat duduk itu masjidnya. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Memang haid tak duduk di masjid, duduk di rumah. Kan duduk pada kedai. Tanya tiga tak duduk pada kedai. Haid duduk di rumah, patah tak duduk di kedai. Mula di kedai dengan rumah, padahal boleh di rumah dengan kedai. Yang kan cocok kan kan? Yang kejik tanya karena le tak kedai dengan di rumah, akibat tapubuk hanagat bengih dengan urina tu. Yang kan kaget duduk di rumah, hanya urina tu kepegah hanya. Akhirnya kaget duduk di rumah, nyai rumah duduk kan di kedai. Ramai tanya kalau tak duduk di kedai. Nyo kan kena pegah hanajut. Nyo ngat tatong tempat. Sebab ji kena ke pegah tamang lang kedai ngan kaki wi tamang ke kaki unun. Monyo tamang lam masjid ngan kaki unun. Teman apakah kata pegak kedainya lagi WC kan tidak apakah WC. Tapi ji kan sabah tempat yang mulia dak taat aja hana. Walaupun tak kena jukan tit hina dak taat meruk kedai tian. Teman secara umum kedai nyan adalah bertolak belakang dengan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tak baca tu idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, tidak ada urung daripada gata menyukata tamang dalam masjid, maka jangan duduk ia, baik duduk ilai hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu. Tiga lam kok yang geduk benar ke semayang 2 buah rakaat, yakni sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan apabila duduk ia padahal lupa dan hampir perceraiannya, nyan mantang dituntuti baginya memperbuat dia. Dino tua terbantah tamang roh haju tadu, nyan mantang sunat bak katanya untuk bedah haju semayang tahiyat masjid 2 rakaat. Dan berulang-ulang sunat tahiyat itu sebab sebab berulang-ulang masuk masjid. Dan berulang-ulang sunat tahiyat masjid itu sebab berulang-ulang masuk masjid. Berulang-ulang tanya tamang dalam masjid, berulang-ulang sunat tahiyat masjid. Tanya kalau taduk dalam masjidnya kata tubit. Kata tubit itanya perlahan pa masjid tak tung sembahyang. Nyan tamang sunat dalam tahiyat masjid lah. Anda tak tubit lah. Hanya tamang lam sunat dalam tahiyat masjid. Jadi berulang-ulang masuk dalam masjid, maka berulang-ulang disunatkan salat tahiyat masjid. Nyen sunat. Dan jikalau daripada masa yang hampir sekalipun, walaupun dekat masa, gedubit goyan, tamang li sunat dalam sembahyang. Dan makruh meninggalkan tahiyat masjid dengan tiada uzur. Makruh meninggalkan tahiyat masjid dengan tiada uzur. Hai satu keuzuran hana mungkin li sembahyang tahiyat masjid. Karena kagak pedang Jumat, karena mungkin lek. Dan hasil sunat tahiyat masjid itu, hasil ke tahiyat masjid dengan mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyat masjid itu di dalamnya. Bantruk katanya kagak kaman, nyampe li takarat sembahyang tahiyat masjid, tapi ke masjid langsung maju dan siap-siap untuk sembahyang fardu atau yang kagak kamatnya untuk berjamaahnya. Nyu watagekeun hasil sunat tahiyat masjid dengan tapubut fardu, artinya itamang ke merempak pahala tak salah. Hana merempak pahala aja. Pernah merempak pahala hana tak sembahyang tahiyat masjid. Cuma hana getuntutan le pakan hana getuntut. Pakan tanya hana tak tapubut tahiyat masjid, hana getuntut le menan. Karena tapubut sembahyang yang lain. Barakapu sembahyang jenan. Dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyat masjid di dalamnya sekalipun. Jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyat masjid di dalamnya sekalipun, walaupun hana tanit ke deh, tapi kai tamang hinan tahiyat masjid. Tapi baik tak pakai kena pahala, ada kan masuk belah tuntutan ni leh. Karena dak yang sunat-sunatnya kan ada tuntutan juga. Seperti sembahyang sunat tawaf, masuk di dalam sembahyang fardu. Orang lu lakukan tawaf, nyan sunat sembahyang tawaf 2 rakaat. Tiba-tiba kagak kamat. Bedah sembahyang fardu, jadang sembahyang fardu. Watai tapubuk fardu nyu kaglah ke sunat tawaf. Atau sembahyang sunat yang lain yang dikerjakan dia kemudian daripada tawaf. Oleh tawaf tapubuk sembahyang sunat yang lain yang bukan sembahyang fardu nyu juga glah kepada sunat tawaf. Begitu juga tayu tambang dalam masjid. Maksud tu tambang dalam masjid pos 8, pos sekurang kat sunat sembahyang duha, sembahyang duha ju nyan tahiyat masjid kana makna kana kaglah tuntutan, tapi fahala tidak kecuali tani jiji baru jud.
Ada kena ke begah kan? 5 buah semayang yang boleh digabung niat. Nyu kaji eno dah kena faedahnya. 5 buah semayang yang boleh digabung niat. Yang pertama semayang tahiyat masjid. Tadi gedi tak nak gabung niat dalam salat sunat yang lain. Yang kedua semayang sunat tawaf boleh. Yang ketiga semayang sunat istikharah. Yang keempat semayang sunat sunat ihram. Yang juga jizid. Ahlian sunat wudu. 5 buah semayang sunat. Sebab semayang sunat yang 5 macamnya adalah kan getuntut khusus bejih tapubut. Beda rawatib lanjut. Qabliyah ba'diyah alah 3 tak gabung juga fardu nya berdua buah sah. Nyo kawatib tak semayang qabliyah zuhur masa. Tak gabung uji 3 karena hana tepat tak semayang lem tak nyo. Tak semayang ju fardu zuhur berserta qabliyah zuhur nya berdua buah semayang sah. Karena hinang getuntut bersabah-sabah haji. Tapi nasi semayang ia hana getuntut berkhususnya sabah tapubut gelah dengan semayang lain lagi tahiyat masjid tu mah lebih get baik lagi nyan tapubut semayang tahiyat masjid ile untuk baru semayang sunat lain tapi tak terkedi digabung niat ini adalah boleh lagi nyan dipegah oleh ulama lah kitab-kitab fikah lafaz niat sahaja lum semayang sunat tahiyat masjid dan sunat tawaf dan sunat duha yang mana betul 2 rakaat karena Allah dalam 2 rakaatnya mendua yang lagi na gabung niat bak puasa qada Ramadan kan hanya ke mendua walaupun ada khilaf juga pendapat para ulama sebahagian pegasa sebahagian pegahana tapi yang ke bak semayangnya hanjit mendum semayang sembarang semayang sunat aju dah gabung ni hanjut jadat tak semayang sunat yang hanjit dah gabung ni dengan semayang lain bakal semayang fardu ataupun semayang sunat lain yang sekira tak gabung dia jadi batal nanti ansah ya nyangka ya ya berlaku kekhususan masjid berlaku lagi masjid karena itikaf sahabat haji semajid dia tak buka sahabat sirah dia jutai lampunya tanik sebagai masjid dia tu masjidnya teman kan masjid padang Jumaat sagai jika semajid yang lagi Rasulullah ke buka ke masjid kan ke buka ke Aisyah di samping ilikut belah tunong masjid Nabi ni kena masjid Aisyah nama masjid Sayyidina Ali totonya masjid haji jauh masjid no kulahnya eno kata deng sabah bangunan bebe melasah cek bak tanya jamun melasah jamun awal-awal kau ubuk-ubuk melasah miyup-miyup belum hanya ke hana raya-raya ke bebenan sagai masjid ana jauh pi masjid no masjid Sayyidina Ali tak ubah bangunan belahan ni ke masjid Aisyah hanya ke masjid Abu Bakar pokok ji hana jauh toto cuman hana gak padang Jumaat dia padang Jumaat masjid Nabi masjid Nabawi ini pada Jumaat dia ke buka masjid sebagai tempat urunyan ataupun cik rumah ke zaman hinan kediaman ke buka juga masjid hanya kah hukum kekhususan masjid untuk inan amunnya berhadas kecil je berhadas besar paling-paling tu walaupun nasib perbedaan nanti dengan masjid masjid yang memang boleh untuk padang Jumaat tapi yang perlu pegah karena kekhususan masjid nya pada bangun pun tapi yang menyatakan boleh lagi perluasan masjid rumah-rumah binih-binih semajidnya semuanya jadi masjid waktu diperluas hana mesti iji waktu tanik pun jid waktu tanik pun jid waktu tarobah tapi sekali telah diniat jadi masjid ke masjid tapi yang beda haji tapi menyogolom tanik semajid lanjut atau jino nasabah rumah yang berkah memangnya rumah duda dialih diniatkan menjadi masjid kerja ke masjid cuma waktu kali tanik semajid yang ke hana jid kekan masjid hanjid kekan semajid lagi bangunan-bangunan semajidnya nyonya jadi masjid mandum sahabat kepegah haji apabila sabah semajid kata dengan terbuma nyo sampai waktu hukum masjid ke masjid dum udah waktu kira yang beda dengan uyup jena dak di kota-kota besar ipegatlah sabah masjid persih lagi semajid getanyo iyup ipak kena ruangan aula biar igop iaitu ipegat tanya uyup ide yang gede semajidnya ya iyup je hana maksud ke semajid je kan semajid hukum je sebab ji dari pondasi dari alunya watu kan masjid kan dari alunya uyup
Dari aliunya ujub apabila ini pegat apa majlis pu dik ini sewa. Boleh. Ada masalah haji. Darinya watu kerja kira masjid. Dari lantai masjid watu kan dari lantai masjid ke bawah. Makanya kalau dalam kota besar kalau ganyan kan kadang-kadang hina buat tempatnya acara pesta sewa-sewa boleh masjid dah. Sebab watu je kan ujub. Ya, terkedi sehingga kagak hancurkan masjidnya. Nyo lantai masjidnya nyo mantah hukum masjid. Kecuali gepinah lantai-lantainya mandumnya baru hanali bangunan masjid. Baru hanali masjid. Sebab sabah juzuk dari bangunan tu masjidnya ho yang tabah tetap masjid hukum masjid. Kiban tak yang nak tanya? Mana keberaniannya berarti apabila tanya tak pernah apa. Ya. Jadi terhapus pahala yang ibu barang mana diibaratkan lagi nyatang bagi lembu. Ya. Cuma jika dia pendapat apa? Dia sembahyang kata yang pergi bahu. Karena produksi hanya pergi bulan dalam bulan barang. Ya. Itu yang diibaratkan lagi punya pendapat apa? Ya, lagi jino kadang-kadang ti main judi online dalam masjid tapi baca Quran buat HP. Nyan ni mandum ruh dalam sia-sia. Habaq jikan pegahaba mentang kan sia-sia ipak bukan. Sia-sianya kan mesti pegahaba mengerjakan perbuatan yang sia-sia, apakah bersuara surai raya pubutnya pubut je dalam masjid yang menghilangkan adab-adab masjid, menghilangkan kehormatan masjidnya mandum ruh. Teman lebih ke pegahaba biasa haji karenanya biasa yang paling terjadi padahal kan yang mentengan mungkin karena ini kan kawai kan api berarti yang keruh berarti kamu tak mampu sia-sia itu yang sia-sia sebab umum sih secara umum yang ke perbuatan sia-sia wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.